Selamat pagi anak-anak, saya Teh Oktaviana Kristantiningsih. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang pengangguran. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pengangguran dan yang kedua jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengertian pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan karena tidak mempunyai pekerjaan atau sedang menyiapkan usaha barunya, atau penduduk yang tidak ingin mencari pekerjaan karena mereka merasa belum bisa mendapatkan pekerjaan tersebut, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena mereka sudah diterima atau sudah bekerja di perusahaan atau tempat kerja, sehingga kenapa terjadi pengangguran? Karena mereka belum mulai untuk bekerja. Yang kedua, jenis-jenis pengangguran. Ada dua, yaitu berdasarkan yang dapat digolongkan dan berdasarkan sebab-sebabnya. Yang pertama, berdasarkan yang dapat digolongkan. Ada tiga, yaitu pengangguran ketidakcakapan. Pengangguran ini terjadi karena para tenaga kerja memiliki cacat fisik atau jasmani, sehingga di dunia perusahaan mereka sulit untuk bekerja menjadi karyawan atau pekerja. Yang B, pengangguran tak ketara atau pengangguran terselubung atau discrete employment atau invisible employment. Pengangguran ini terjadi apabila para tenaga kerja telah menghabiskan waktu atau bisa mendapatkan waktu kerjanya secara penuh pada suatu pekerjaan, tetapi bisa ditarik ke sektor lainnya tanpa menurunkan outputnya. Yang C, pengangguran ketara atau pengangguran terbuka atau visible employment. Pengangguran ini terjadi karena kurangnya kesempatan kerja atau tidak adanya lapangan pekerjaan. Yang selanjutnya berdasarkan sebab-sebab. Yang pertama, pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini biasanya terjadi pada para petani. Mengapa? Karena para petani pada musim hujan mereka menanam padinya di sawah. Ketika pada musim kemarau para petani tidak bekerja. Jadi disebut pengangguran. Yang kedua, pengangguran friksional atau peralihan. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi akibat penawaran tenaga kerja yang lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja, atau tenaga kerja yang ingin pindah ke suatu tempat yang baru. Sehingga saat menunggu penerimaan ke tempat kerja yang baru bisa disebut pengangguran. Yang ketiga, pengangguran karena upah terlalu tinggi. Nah, di sini pengangguran ini terjadi karena para tenaga kerja atau para calon tenaga kerja menginginkan upah yang tinggi yang akan diberikan oleh perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dalam melakukan keinginan para tenaga kerja atau calon tenaga kerja tidak bisa, karena yang diinginkan oleh tenaga kerja dan calon tenaga kerja upahnya terlalu tinggi. Di Indonesia sudah dibuat peraturannya, yaitu berdasarkan di daerah-daerah, sehingga dalam menentukan atau memberikan upah UMR di setiap daerah berbeda-beda, sehingga semisal terjadi permintaan para tenaga kerja atau calon tenaga kerja untuk meningkatkan upahnya, dalam menentukan upahnya tersebut para tenaga kerja dan para calon tenaga kerja melakukan konsekuensi untuk menentukan upah tersebut. Yang D, pengangguran struktural.
Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena terdapat perubahan struktural kehidupan masyarakat. Misalnya pada perusahaan agraris menjadi industrial, sehingga tenaga kerja banyak yang tidak memenuhi kriteria syarat perusahaan tersebut. Yang kelima, pengangguran voluntary. Pengangguran voluntary ini adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang yang mampu bekerja, sebenarnya dia mampu bekerja, tetapi secara sukarela dia tidak mau bekerja karena dia merasa dia itu sudah kaya dan sudah cukup atas kekayaan tersebut. Yang selanjutnya, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Selanjutnya, pengangguran potensial atau potential employment. Pengangguran potensial adalah pengangguran yang terjadi karena para pekerja dalam satu sektor dapat ditarik ke sektor lainnya tanpa mengurangi outputnya. Dalam hal ini, semisal mengalami perubahan-perubahan fundamental dalam metode produksinya, sehingga seperti contohnya pada perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Sekian penjelasan dari saya terkait materi pengangguran. Jika ada ingin ditanyakan, maka silakan ditulis di Google Classroom. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.